ini yaitu Minggu Info Covid dan topik minggunya janji dan kuasa Allah. Nah adik-adik, kita harus bersukaria untuk memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi, mari kita bersukaria. Baik adik-adik, kita akan berdoa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, 4 kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada hari ini kami dapat berkumpul untuk melakukan ibadah kami. Ya Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan juga ya Tuhan, berkati pendeta yang akan membawakan firman dan juga abang kakak guru sekolah minggu dalam pelayanannya. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita sudah bernyanyi bersukaria, kita sudah berdoa. Untuk itu kita harus berjalan bersama Yesus untuk menuntut kehidupan kita. Maka dari itu kita bernyanyi jalan serta Yesus. Hormatilah Bapak dan Ibumu agar engkau berlanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Itu adik-adik. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman hukum Taurat yang kelima, yaitu hormatilah orang tua kita. Nah untuk itu, untuk melanjutkan ibadah kita bernyanyi kembali Kuda Tidak di Gunung yang Tinggi. Daki, 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 daki.
kepada Allah Bapa. Aku percaya kepada Allah Bapa Yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa, menciptakan semesta langit dan bumi. yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, lahir dari jala perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, disalibkan, mati dan dikuburkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, pengampunan dosa, kebangkitan daging, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. dan kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan nama pendeta, kita bernyanyi kembali dari buku ND nomor 178, Roma to Jesus. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Pasti dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan, amin? Amin. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan di minggu hari ini, di minggu info COVID. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian, amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, khotbah minggu hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 19. Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 19. Demikian firman Tuhan, Mama akan membacanya. Jika adik-adik ada Alkitab di rumah kita, mari kita buka bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas ekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus
keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu banyak orang itu pergi menyongsong Dia karena mereka mendengar bahwa Ia membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Ia." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu semuanya, judul khotbah kita di minggu hari ini yaitu sambutlah Yesus dengan penuh sukacita. Sambutlah Yesus dengan penuh sukacita. Melalui nas khotbah kita hari ini diberitakan bahwa para murid-murid Yesus yang berjalan selama kurang lebih 3 tahun bersama dengan Yesus, pada mulanya mereka juga tidak mengerti mengapa Yesus mengendarai keledai muda. Tetapi adik-adik, setelah Yesus dimuliakan, baru murid-murid memahaminya. Mereka pada mulanya kebingungan dengan sikap Yesus. Tetapi sesudah Yesus dipermuliakan, mereka lebih lagi mengenal Yesus dengan benar. Adik-adik, selama 3 tahun para murid telah menyaksikan segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi mereka baru melihat sedikit pengenalan tentang Yesus. Tetapi orang-orang banyak yang merindukan Yesus, walaupun hanya mendengar berita tentang Yesus, bahkan sebagian besar di antara mereka belum pernah melihat mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, atau belum pernah mengalami mukjizat, tetapi memiliki hati yang rindu kepada Yesus. Mereka memuji-muji Yesus adalah bukti ia telah fokus kepada Yesus. Jadi adik-adik semua yang sudah mengenal Yesus pasti akan memiliki hati yang rindu kepada Yesus seperti orang-orang banyak tadi. Para murid Yesus telah mengalami dan menyaksikan mukjizat-mukjizat besar yang dilakukan oleh Yesus, tetapi tidak cukup untuk membawa mereka kepada pengenalan siapakah itu Yesus yang sesungguhnya. Kalau ada adik-adik sampai hari ini yang tidak mengerti dengan apa yang dilakukan oleh Yesus, bukankah itu karena kurang besar atau kurang luar biasa mukjizat dilakukan Yesus, tetapi karena tidak memiliki kepercayaan dan mempercayakan hidup dan keselamatannya hanya kepada Yesus. Oleh karena itu, adik-adik semua, orang-orang percaya harus menyambut Yesus di dalam hati. Itu harus terjadi setiap hari, harus terjadi setiap saat. Orang yang menyambut Yesus senantiasa memuji dan bersuka cita di dalam Dia. Dan sebab di mana Yesus hadir dan disambut, maka akan terjadi keselamatan. Jadi kita menyambut Yesus dalam hati kita, di rumah kita, di sekolah kita, di gereja kita, dimanapun, maka akan ada sukacita. Ya adik-adik ya, dimanapun kita berada. Ya, adik-adik berada di rumah sekarang sekolah online, tapi tetap memiliki hati yang setia kepada Yesus. Di rumah sekarang bermain atau dimanapun, tetap ada Yesus di dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya di mulut saja seperti orang-orang tadi, Hosana diberkatilah Tuhan, tetapi harus melalui kehidupan kita, kehidupan yang nyata, kalau kita itu selalu percaya kepada Yesus. Ya, jadi kita jangan hanya di mulut saja percaya kepada Yesus, tapi juga dalam hati dan perbuatan kita.
Jadi adik-adik, kita semua, jika kita percaya kepada Yesus, itu harus terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik rajin belajar, rajin berdoa, membantu orang tua, melakukan yang baik, itu adalah tanda bahwa kita percaya kepada Yesus di dalam hati dan perbuatan kita. Dan pastinya melalui mulut kita, kita juga menyatakan Hosana bagi Yesus. Dengan penuh sukacita kita menyambut Yesus di dalam hati dan kehidupan kita. Sambutlah Yesus dalam hati dan kehidupan kita dengan sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu pada hari ini, di mana melalui Injil Yohanes kami dinyatakan untuk selalu menyambut Yesus dalam hidup kami dengan penuh sukacita, mengatakan Hosana, diberkatilah Tuhan yang telah hadir dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak sekolah minggu yang selalu setia kepada Tuhan, yang selalu melakukan yang baik, rajin berdoa, rajin melakukan pekerjaan sekolah kami, rajin untuk selalu membantu orang tua kami melakukan yang baik, patuh kepada orang tua kami. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk menjadi anak-anak yang baik. Berkati Tuhan orang tua kami, saudara-saudara kami, pekerjaan orang tua kami, dan seluruh anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Tuhan yang memberkati. Berkati gereja kami, berkati para pemimpin di gereja kami, dan para majelis dan jemaat Tuhan, agar kami bisa bertemu kembali nanti dengan anak-anak sekolah minggu dalam ibadah di gereja. Berkati para pemimpin bangsa kami, agar mereka menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Apabila ada di antara kami, teman-teman kami yang berulang tahun, Tuhan berikan panjang umur dan kesehatan. Apabila ada yang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kesembuhan. Hapuskan kami dari segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Salam sehat. Tuhan memberkati. Shalom. Baiklah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh pendeta. Adik-adik yang di rumah jangan lupa dicatat ya. Nah untuk itu, untuk mengakhiri ibadah kita bernyanyi Ku Menang, Ku Menang. mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin.